في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيام. Ya, berkaitan dengan insuran ini jaminan sebenarnya jamaah. Artinya ada insuran nyawa, ada insuran kesehatan, ada insuran pendidikan, ada banyak macam insuran. Dalam kehidupan dunia ini kita diperintahkan bertawakal kepada Allah plus berusaha. Jadi semua usaha yang halal kita jalankan. Kalau tadi insuran itu halal secara hukum agama, tidak ada riba di sana, silahkan, tidak ada masalah. Dan itu tidak bertentangan dengan tawakal, karena tawakal itu amalan hati. Seperti orang tua di rumah menabung duit, dia setiap bulan dapat gaji 20% dia tabung untuk masa depan anaknya. Itu sama saja. Tapi yang terjadi dengan insuran ini kan kebanyakan riba. Dan yang memotivasi sebagian orang untuk itu apanya sebenarnya? Artinya ketika dia taruh 10 juta yang dia akan dapatkan lebih. Tapi kalau dia tabung di rumah 10 juta ya tetap 10 juta gitu. Maka sebenarnya kalau kita bicara insuran, selama itu halal, termasuk yang usaha yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, beliau mengatakan ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah untuk meraih segala sesuatu yang bermanfaat buat engkau. Jadi kalau insuran itu halal dan bermanfaat, silahkan. Tapi kalau insuran itu ternyata gambling, seperti orang yang insuran mobil, yang selalu dia pikirkan nanti kalau nabrak ada yang bayarin. Nabrak sedikit, mungkin dia baru insuran masuk 10.000, tapi biaya untuk itu 20.000, dia akan dapat keuntungan 10.000. Kalau yang memotivasi dia itu maka itu riba jadinya. Maka tidak boleh. Anda sampaikan, ketika tidak ada insuran yang syar'i, yang sesuai dengan syariat, kita tabung. Dan selain itu, kita akan bicara sodakoh nantinya. Kita insuran nyawa, kita bantu nyawa orang-orang miskin, orang-orang yang sakit, orang-orang yang punya hutang. Kisah bagaimana Nabi Musa dan Nabi Khadir yang dikirim sama Allah untuk memperbaiki bangunan rumah. Anak yatim yang ada di kota, bapaknya sudah tidak ada, sudah mati. Allah kirim Nabi Musa dan Khadir untuk renovasi rumahnya. Kenapa? Wa kana abuhuma sholihan, bapaknya dua anak ini orang soleh. Siapa yang kasih insuran? Allah kasih, Allah kirim. Maka di sini jamaah, sebab-sebab yang syar'i ini itu menyebabkan hidup kita berkah. Umar bin Abdul Aziz ketika dia hendak meninggal dunia, datang menteri-menterinya mengatakan, "Ausi ya Amirul Mukminin, engkau sekarang masih jadi Amirul Mukminin, engkau wasiat anakmu kasih ini kasih itu." Kata Umar bin Abdul Aziz, "Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin." Kata Umar bin Abdul Aziz, sesungguhnya pelindungku itu Allah yang menurunkan Alkitab, dan Allah yang bakal melindungi orang-orang yang soleh. Kalau anak-anak orang yang soleh, Allah yang akan lindungin mereka. Dan terbukti jemaah, Umar bin Abdul Aziz ketika meninggal dunia, warisan yang dia tinggalkan kira-kira hanya 18 dirham. 11 dirham, 7 dirham untuk biaya pemakaman, penguburan dia. Sisanya dibagikan kepada anak-anaknya. Setelah beberapa tahun, satu anaknya bisa bersodakoh 70 ekor kuda di jalan Allah. Padahal mereka tidak ditinggalin harta sama orang tuanya. Berbeda dengan anaknya Sulaiman bin Malik yang khalifah juga. Setiap anak ketika meninggal dunia itu dikasih harta yang banyak. Dapat berapa tahun, anaknya minta-minta. Di sini kalau kita bicara insuran itu hanya kepada
uang, kepada harta, kita berpikir nanti kalau anak meninggal, anak-anak akan mendapatkan uang sekian, lalu kita tidak ingat sama Allah, uang itu nggak barokah. Apalagi kalau sistemnya riba. Maka insurans silahkan, sampaikan tadi, apabila memang sesuai dengan syariat, sesuai dengan sistem menabung tadi yang kita kumpulkan, tidak ada keuntungan di sana, ahlan wa sahlan. Dan ana nggak tahu di Indonesia ramai insuran mengatasnamakan wakaf supaya orang-orang ini setor duitnya. Allahu a'lam. Maka tolong berhati-hati untuk masalah insuran ini, dilihat akadnya, bukan hanya hitam di atas putih, tapi realitanya benarkah mereka sesuai dengan syariat, atau hanya tulisan yang mengatakan Islami tapi tidak Islami. Barakallahu fikum.